gini ya teman-teman ya, mungkin Cindy disakiti itu udah sakit ya. Apalagi bayangkan Cindy dihujat, dicaci, Dan dihujat dicaci bukan karena kesalahannya. Iya, karena kesalahan kita semua yang ada di sini bener. ya kan. Jadi teman-teman, hari ini mungkin adalah titik balik dari kita semua. Pesan-pesan dari kami MC, mungkin hari ini adalah hari titik balik kita untuk berbalik dari arah yang salah menuju arah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Jadi hari ini akan dikupas tuntas ya sama pastor kita nanti. Teman-teman, sebelum kita ibadah ada beberapa pengumuman dari sini mungkin. Oke teman-teman, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan tenang, mari segala handphone, alat komunikasinya di-silentkan atau digetarkan supaya tidak mengganggu. Dan teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming boleh mengambil tempat yang tenang supaya bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita di sini. Iya benar sekali, buat teman-teman yang di rumah supaya hadiratnya sama, teman-teman boleh fokus. Ada juga beberapa pengumuman teman-teman yang sudah diberikan amplop persembahan, yang sudah menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan dari rumah, teman-teman boleh memasukkannya ke dalam ke amplop persembahan dan nanti kemudian diletakkan di kotak persembahan di luar ruangan ini. Itu saja teman-teman. Iya benar. Itu aja Cindy. Maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Saya Keisha Sharon. Saya Cindy Sagala. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Dengan hati yang bersuka, saya mengundang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada Tuhan. Kami kuat, kami sehat Tuhan saat ini. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang tidak baik. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami Bapa, membawa setiap jiwa kami Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau Bapa, kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, Engkau menyalibkan dirimu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, menebus kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Bukankah itu suatu pengorbanan yang berasal daripadamu Tuhan? Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan semuanya baik, bersama dengan Tuhan semuanya indah Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami mendatang Tuhan dengan hati kami yang terluka, dengan kecewaan kami Tuhan Yesus, dengan hati kami yang lemah Tuhan. Kami datang untuk memuji-muji Allah yang benar. Kami datang memuji-muji Allah yang besar. Kami datang memuji-muji Allah yang perkasa, yang besar dalam kehidupan kami. Terima
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus, oleh darah-Mu yang suci itu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami memberkati bangsa kami Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damailah bangsa kami ya Tuhan. Sukacita damai sejahtera mengalir atas bangsa kami. Biarlah sukacita-Mu Tuhan mengalir atas Indonesia, bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh umat-umat-Mu Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Bapa, datang berbondong-bondong Tuhan untuk memuji Allah kami, untuk memuji Allah Israel yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami berdoa untuk Indonesia Kabinet Maju Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan yang ada. Kami memberkati Presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Tuhan urapan yang baru mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna mengalir untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan mengalir untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Terima kasih buat seluruh jasa-jasanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membalas, hanya Tuhan yang memberikan pembelaan yang baru atas hamba-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Presiden yang baru Tuhan. Siapapun yang telah Tuhan pilih, kami percaya Tuhan, Tuhan yang telah tetapkan, Tuhan yang telah panggil, biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh penjaga-penjaga yang ada di Indonesia Bapa. Kami tak mampu Tuhan menjaga bangsa kami ya Bapa. Maka daripada itu Tuhan, biarlah penjagaan yang berasal daripada-Mu mengalir atas bangsa kami. Malaikat-malaikat sorgawi-Mu Tuhan berdiri atas bangsa kami ya Bapa. Ya Rabata karananya sekiara ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan saat ini kami berdoa ya Bapa untuk seluruh anak-anak muda yang ada Tuhan, terutama yang ada di bangsa ini Tuhan. Tarik mereka Bapa, panggil mereka Tuhan, supaya tempat ini penuh ya Bapa, supaya tempat ini penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda Tuhan datang ke tempat ini berbondong-bondong untuk memuji-muji Allah kami, berbondong-bondong untuk memuji Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami anak muda Tuhan, anak yang muda penuh dengan kemenangan, anak muda yang penuh dengan keberanian Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami keadaan yang tidak enak, tapi kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan memikirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kami. Kami gak akan takut lagi menghadap Allah yang benar. Kami tak akan khawatir lagi Tuhan menjalani masa muda kami, karena kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hidup kami sedari kami masih muda terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda bangkit Tuhan, anak-anak muda bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tema kami bulan ini ya Bapa, kebangkitan rohani. Bapa, kami tidak mampu Tuhan menjaga diri kami. Kami tidak mampu tapi Tuhan lah yang memampukan kami, Tuhan lah yang membenarkan hidup kami ya Bapa. Bukankah kebenaran itu berasal daripada-Mu Tuhan? Maka Tuhan curahkanlah kebenaran itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kerohanian kami akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda di tempat ini akan rajin berdoa Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini akan cinta mati-matian akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk kepemimpinan yang ada di Jakarta Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonato Doharjo. Tuhan memberkati seluruh pelayanannya ya Bapa. Tuhan memberkati pembina kami Tuhan, pembina rohani kami yang ada di tempat ini, Bapak R. Bambang Jonan.
Tuhan memberkati gembala sidang kami Bapak-Bapak Daniel Edi Prayetno. Tuhan berkati Tuhan urapan yang baru Tuhan. Biarlah ide-ide kreatif yang baru Tuhan curahkan untuk setiap hamba-hambamu, keluar masuk hambamu Tuhan yang sertai Bapa. Tuhan bahkan kami berdoa untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Bukan suatu hal yang sulit Engkau memberkati gereja ini Tuhan, karena kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Maka di waktu yang tepat Tuhan kami percaya Bapa, semuanya akan tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk pembicara kami pada malam hari ini Bapak. Kami memberkati Bapak Pendeta Johnson Lasei Tuhan. Berkati hambamu Bapak, curahkan pengurapan yang baru atas hambamu Tuhan, supaya hambamu boleh menyampaikan firman-Mu dengan cara yang paling sederhana ya Bapak. Bahkan setiap kami yang akan mendengarkan Tuhan, kami boleh berakar Tuhan, kami boleh bertumbuh ya Bapak. Dan bahkan kami boleh berbuah supaya orang-orang melihat Tuhan betapa manisnya hidup kami Bapak berjalan dengan Engkau ya Bapak. Betapa manisnya buah kami Tuhan. Bahkan kami boleh menyalurkan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan atas hidup kami. Kami boleh cerita dengan teman-teman kami boleh cerita dengan keluarga kami. Ada Yesus yang selalu menolong hidup kami. Ada Raja yang besar yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam tembok-Mu dan sentosa ada di dalam puri-Mu. Bapa, biarlah Tuhan berkat yang berasal dari Yerusalem mengalir atas diri kami, mengalir atas keluarga kami, mengalir atas pekerjaan kami, mengalir atas tempat tinggal kami, mengalir atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hati kami, mengalir dalam pikiran kami. Ini kehidupan kami Bapa, ini jiwa kami Tuhan, ini hati kami yang hancur, ini hati kami yang remuk Tuhan. Pada saat ini kami akan pulang dengan membawa korban sukacita, kami akan membawa kabar sukacita, dan kami tidak akan takut menjalani hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Kami akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan Raja yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Malam hari ini mari kita bawa hati kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ditebus oleh darah dan pengorbanannya. Terima kasih ya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu ya Tuhan. Sebab begitu besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami ya Bapa. Sebab itu kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Kami mau naikkan sembah kami hanya bagi-Mu. Mari dengan dalam hatimu nyatakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Oleh karena salibmu, oleh karena
besar kuasa salib-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Thank you Lord. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign
anak-anak mudamu di tempat ini. Kami berkata layaklah Engkau ya Tuhan. Layaklah Yesus. Layaklah Engkau. Tuhan, kami berkata bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua pengampunan yang Tuhan beri. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, pengorbanan-Mu membuat kami mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Minta Tuhan bangkitkan setiap kita. Mari anak-anak muda minta Tuhan, minta penuhi dengan roh-Nya yang kudus. Minta penuhi, minta Tuhan penuhi kami. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Sehingga di tempat ini biarlah ya Tuhan terjadi kebangkitan rohani. Seberapa kami ada malam hari ini, bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh, mari berdoa di dalam roh. Anak-anak muda, jangan ada yang diam, semua minta kepenuhan daripada roh Tuhan, minta kebangkitan daripada Tuhan. Bangkit dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak, dalam nama Allah Roh Kudus. Bangkit. Berikan kami api cinta-Mu ya Tuhan. Api cinta yang membakar kami, cinta mati-matian akan Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami ya Tuhan ya. Yesus, bangkitkanlah ya Tuhan. Kami berkata ini kami Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Angkatlah segala kelemahan kami dan bangkitkan kami ya Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, kebangkitan itu semuanya ada di dalam Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Kami rindu. Kuatkan kami Tuhan. Haus kami Tuhan. Rindu kami.
Oh, ramataka shanda la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, ramataka la 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 la. Tuhan bakar kami dengan api cinta-Mu, bakar ya Tuhan. Oh, la 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 la. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, jamahlah ya Tuhan. Kuatkan ya Tuhan. Lepaskan ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan. Hinanamaya sandaranamo. Bukalah mata setiap kami untuk kami boleh melihat Tuhan dan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bukalah selubung yang menutupi telinga kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami untuk bisa merasakan Tuhan dan apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Buka selubung dalam pikiran kami untuk kami taat melakukan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara terus bagi setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini. Kalau kami memperingati ibadah daripada Paskah, Engkau berkorban bagi setiap kami yang seharusnya kami mati, kami memperoleh hidup karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dan kalau firman-Mu diberitakan, biarlah kuat kuasa firman-Mu mengubah setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda. Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Masih ibadah orang tua itu. Shalom. Ya dewasa. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini tema yang saya bawakan adalah pengorbanan Yesus membawa kebangkitan. Nah, mari langsung saja kita buka Roma pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama baca ayat ini. Kita perlahan-lahan saja ya, kita baca. 3, 2, 1. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, anak-anak muda, mari kita perhatikan tema daripada firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu pengorbanan Yesus, kematian Yesus, Paskah yang kita peringati besok. Maka saudara, pengorbanan Yesus itu adalah membawa kita, ayat yang kelima, dikatakan melalui peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Maka kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Katakan amin. Nah, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, pertanyaannya waktu kita mengalami kebangkitan gampang atau susah? Boleh jawab. Kalau kita melihat kehidupan kita, mereview nih. Kira-kira gampang tidak kita mengalahkan kelemahan kita? Saya percaya kita punya kelemahan, betul ya? Siapa di sini yang gak punya kelemahan? Boleh angkat tangan? Semuanya oke-oke saja? Siapa di sini yang sempurna, boleh angkat tangan? Gak ada. Artinya apa? Sebagai manusia kita punya kelemahan. Nah pertanyaannya, gampang atau susah kita mengalahkan kelemahan kita? Saya kasih contoh. Kalau ada di antara kita dulu pemarah, gampang gak menjadi orang yang lemah lembut? Kalau dulu keinjek kakinya, wah ngamuk langsung. Sepeda motornya dipepet sedikit, antriannya diambil, wah. Begitu mobilnya dipepet, buka jendela, langsung teriak-teriak, kebun binatang semua keluar. Nah, orang seperti ini gampang gak kira-kira berubah? Waktu mobilnya disalib, waktu sepeda motornya disalib, maka yang keluar adalah Tuhan Yesus memberkati. Gampang atau susah? Kalau kita seorang yang dulu itu mungkin seorang yang sulit sekali memaafkan, sulit sekali mengampuni. Sekarang setiap orang menyakitin, kita bilang ya sudahlah, enggak apa-apa, nanti Tuhan memberkati engkau. Gampang atau susah? Karena anak muda dengar ya, kadangkala ya ada orang sifatnya, karakternya, itu kalau sakit hati, wah kalau marah. Nah ini kadang-kadang orang Medan terkenal nih, Pak saya ini baik Pak. Kalau dia baik, saya lebih baik. Tapi kalau dia jahat, saya lebih jahat. Nah, itu biasa bahasa itu kita ketahui kan. Saya Pak, kalau marah Pak, ku kejar. Ke lubang semut pun ku kejar. Nah gitu saudara. Itu tuh bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Nah waktu kita mengalami perubahan, gampang atau susah? Ayo jawab, gampang atau susah? Contoh sekali lagi ya, yang paling gampang ya. Coba kalau kita lipat tangan gimana? Nah ini ada kakak ini dulu deh, kakak ini. Ini siapa ini? Siapa namanya? Rini. Rini. Tadi Rini waktu dengar khotbah dia begini. Ya, coba sama-sama gini. Coba lihat. Tangan di atasnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri atau kanan? Saya kiri. Ada yang kanan? Ada kanan? Ayo sekarang yang kiri di atas pindahkan ke bawah, yang bawah ke atas. Halo, iya yang itu susah masuk pun susah. Iya kan? Nyaman enggak? Nyaman enggak? Enggak nyaman ya? Padahal kan enggak terlalu banyak beda kan? Nah sekarang coba sekali lagi, kalau doa, sikap doa gimana? Gini. Coba lihat. Mana jempolnya yang di atas?
Yang atas, yang kanan atau yang kiri? Hah? Kiri atau kanan? Saya kiri. Kalau kiri katanya biasanya langsung masuk surga, saudara. Kalau kanan, nyusul. Kiri atau kanan? Atau ada yang gak tahu jempolnya? Pak, jempol semua nih Pak, mana jempolnya? Coba tanya kawannya, yang mana jempolku sebelah kanan? Karena ada yang jempol semua, saudara. Udah? Cabut, pindahkan semua. Nah. Nyaman gak? Enggak ya? Enggak nyaman ya, semua dipindah enggak nyaman ya? Nah. Apa yang mau saya sampaikan? Lihat ya, perubahan yang sangat kecil sekali ini pun membuat sering sekali kita tidak nyaman. Perubahan yang sekecil ini pun membuat kita itu ya nggak biasa begitu. Apalagi karakter-karakter kita yang biasa kita lakukan. Males kita, cerewet kita, pemarah kita, pelit kita, sombong kita, ngambekan kita. Loh gak gampang itu. Nah oleh sebab itu saya berdoa. Biarlah momen api kebangkitan rohani kita tangkap. Dan momen Paskah ini, biarlah melalui kematian Yesus, maka kita juga mengalami kebangkitan. Karena ayat yang ke-6 tadi berbicara tentang bahwa saudara lihat, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya kita tidak menjadi hamba diri lagi kepada dosa. Biarlah kita mulai hidup kepada roh. Yang mau, mari kita beri tepuk tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak muda dengar. Apa sih yang terjadi kalau kita mengalami kebangkitan rohani? Nah ini tangkap ini. Kalau kita mengalami kebangkitan rohani dalam hidup kita, percayalah kehidupan kekristenan kita akan bergerak maksimal. Dan kuasa daripada karunia roh memenuhi kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita dalam hidup ini mengalami kebangkitan rohani, maka kehidupan kita itu bisa menjadi maksimal. Saya lihat beberapa ayat, nah akan saya lanjutkan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:38. Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau saudara baca lagi ayat pasal yang keempat, ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Saudara lihat, anak-anak muda dengar. Waktu kita mengalami kebangkitan rohani, kita akan menikmatin dalam perjalanan hidup kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga dalam hidup ini kita bisa maksimal. Sehingga tidak ada pintu yang tidak dapat kita buka. Saya berdoa untuk hal ini khusus saudara. Sehingga dalam setiap perjalanan kita, tidak ada pintu yang tertutup yang tidak bisa kita buka. Pintu apa? Pintu kemurahan. Pintu apa? Pintu anugerah. Pintu apa? Pintu jodoh. Pintu apa? Pintu berkat-berkat. Pintu apa? Pintu mujizat. Itu kita alami dalam hidup ini. Anak-anak muda dengar. Ini satu quotes yang saya berikan ya. Kepintaran kita, atau kekuatan kita, atau kehebatan kita, tidak bisa membawa kita keberhasilan, mengalami keberhasilan. Gak bisa saudara. Jadi intinya saudara gini. Keberhasilan itu adalah memiliki rumus. Kekuatan atau kepintaran atau kehebatan harus ditambah yang namanya keberuntungan. Baru sama dengan keberhasilan. Sekali lagi ya. Kepintaran tambah keberuntungan. K3 sama dengan keberhasilan. Yuk kita ucap sama-sama. 3, 2, 1. Kepintaran
tambah keberuntungan sama dengan keberhasilan. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kepintaran tambah keberuntungan sama dengan keberhasilan. Anak-anak boleh dengar? Kita boleh pintar, tapi kalau kita nggak beruntung, kita hanya menjadi orang pintar yang hanya bekerja di belakang meja. Kalau kamu hanya kuat, percayalah, kamu akan menjadi orang yang bekerja di jalanan saja. Kalau kita hanya hebat, kita hanya bisa melakukan sesuatu, tetapi kita tidak akan bisa berhasil. Karena keberhasilan harus memiliki rumus, yaitu kekuatan, kehebatan, kepintaran harus ditambah dengan yang namanya keberuntungan. Yosua 1 ayat 7, Alkitab mencatat begini. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, supaya dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya, apa saudara? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita perlu satu momen ketemu dengan orang-orang hebat, kita akan menjadi jauh lebih hebat. Kita perlu satu keberuntungan untuk momen itu. Di mana kepintaran kita bisa membawa kita, mendobrak kita menjadi satu keberhasilan. Sehingga saudara lihat, nah saya punya teman nih. Dulu saya waktu sekolah, ya saya pernah cerita di sini. Yang mohon maaf, ya nggak ada belajarnya. Makanya saya bilang kadang-kadang anak-anak kok sekarang yang bawa bukunya banyak-banyak. Saya bilang dulu kalau sekarang keren-keren anak-anaknya. Kalau papa dulu satu buku selesai sampai tamat. Itu pun dilipat ditaruh di sini. Itu selesai tuh. Nah itu dulu gitu. Kalau sekarang kan buku bahasa Inggris beda, IPA beda, semua beda. Kalau kita satu buku. Dan ada teman-teman saya yang pinter-pinter. Saya bisa sebutkan nama, masih ingat sini. Wah ini orang-orang pinter. Tapi satu ketika kami reuni, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tanya, kamu kerjanya apa? Yang dulu pinter ini, yang paling pinter. Jaga warnet. Saya tanya, yang pinter yang kedua, kamu sekarang apa? Ya gitu-gitulah. Loh gitu saudara. Jadi anak-anak udah dengar ya. Kepintaran kita harus yang mengalami yang namanya keberuntungan. Sehingga bisa membawa kita, mengangkat kita kepada satu keberhasilan. Nah biarlah momen kebangkitan daripada rohani ini kita menangkap. Sehingga kita boleh melihat kehidupan kita, masa depan kita di tempat ini. Catat hari ini. Kalau keberuntungan menyertai engkau, maka dicatat kemanapun engkau akan pergi, engkau jadi beruntung, engkau jadi berhasil. Yang percaya kita beri tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara mau? Anak-anak mau? Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama kita peluklah setiap kami Tuhan. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu.
Tuhan. Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu peluklah setiap kami. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Hari-hari ini gereja itu sedang mengalami peperangan yang luar biasa. Tangkap ini. Peperangan apa? Nah, mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang kedua dan ayat 5 dan 6. Ini tangkap ya anak-anak muda ya. Wahyu pasal yang ke-17 ayat kedua dikatakan begini. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mari kita lihat ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 dan 6. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 6, nah ini perhatiin. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Apa yang terjadi hari-hari ini? Spirit perjinahan, spirit percabulan itu mulai menyerang gerejanya lebih keras lagi untuk apa? Untuk menjatuhkan orang-orang kudus dan menjatuhkan saksi-saksi Yesus. Jadi saya ingatkan hamba-hamba Tuhan di sini ya, pemusik, singers, WL, Aser Diaken di tempat ini, dan seluruh anak-anak muda tempat ini. Ingat, enggak ada yang kebal dosa. Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada yang kebal dosa. Jadi jangan oh enggak apa-apa Pak, saya berdua-dua pacaran enggak apa-apa. Karena Tuhan menjagai. Oh jangan. Karena kalau dibilang kata nenek itu berbahaya. Iya. Karena saudara lihat ya. Ini sedang hari-hari ini melanda. Anak-anak Tuhan, saksi-saksi Yesus, orang-orang kudus. Itu mulai menjadi target untuk dijatuhkan dengan perzinahan yang ada, dengan percabulan yang ada. Nggak gampang. Maka saya sering bilang sama anak muda, kalau pacaran nih, siapa di sini pacaran boleh angkat tangannya? Loh, yang aku pacaran biarin, berarti dia belum ada pacar tuh. Siapa yang pacaran boleh angkat tangannya tinggi? Enggak apa-apa, enggak salah kok pacaran, mesti pacaran semua. Kalau itu sudah waktunya maksudnya. 1, 2, siapa lagi? Nih ya, kalau yang pacaran ya, dan ilmu yang bagi mau pacaran. Yang sebentar lagi pacaran. Laki-laki itu seperti pemain bola. Jadi pacaran itu seperti main bola. Laki-laki itu harus menjadi pemain yang sportif. Yang wanita harus menjadi wasit yang sportif. Maksudnya apa sih Pak? Kok laki-laki jadi pemain bolanya, yang perempuan jadi wasitnya? Gini, yang laki-laki harus bermain dengan sportif, gak boleh pakai tangan. Kalau main bola harus pakai kaki. Jadi kalau laki-lakinya sudah mulai main tangan nih, perempuan harus jadi wasit yang baik. Langsung sprint, prit,
Kayak gitu. Stop. Nggak boleh main. Itu. Jadi nanti yang pacar-pacaran tolong bawa semprit di kantongnya selalu. Jadi kalau udah mulai ya, keluarkan spritnya. Gitulah. Lo bener. Karena ini. Hati-hati. Kalau ini yang terjadi, saya pernah satu hal punya pengalaman yang luar biasa yang saya bilang, aduh, mengerikan. Satu ketika saya duduk di klinik gereja kita, sorean, tiba-tiba ada sepasang laki-laki dan perempuan. Naik sepeda motor berhenti, dia periksa. Ya, si perempuan masuk, diperiksa dokter, laki-lakinya duduk di sebelah saya. Saya ngobrol, kenapa? Iya sakit pak. Oh iya, siapa kamu? Keluarga katanya. Oh keluarga kamu sakit, iya. Sakit apa? Gak tahu pak, makanya kami bawa ke periksa dokter. Dia badannya gak enak. Oh iya. Tiba-tiba hati saya sebenarnya gak nyaman nih. Lihat laki-laki nih ya, ketakutan begitu ya. Tiba-tiba suster dipanggilnya laki-laki dia namanya. Masuk ke depan. Masuk ke dalam ruangan, si perawat datang. Saya tanya sama perawatnya, kan teman. Kenapa? Iya, biasa pak. Maksudnya? Dia masuk karena dipanggil dokter, gak lama keluar lagi. Dia cerita sama saya, waduh pak, kami tes perempuannya. Garis 2, positif. Kami panggil tuh laki-laki. Dia bilang gini, ditanya sama dokternya. Ini si perempuan hamil. Saudara tahu jawaban laki-lakinya? Ini yang bikin saya marah saudara. Saya dengar itu saya marah. Saudara. Kok bisa? Saya tuh mau marah. Perawat juga mau marah. Dokter juga mau marah saudara. Hamil kok bisa? Waktu keluar, saya lihat ya wajah mereka tuh ya. Saya sangat hancur hati. Masih muda saudara. Tapi mohon maaf, wajahnya udah gak karu-karuan. Pucatnya luar biasa. Langsung waduh. Yang perempuan nangis, yang laki-laki. Saya tahu, pasti di dalam hati mereka, itu seperti langit runtuh menimpa dia. Jangan main. Dan apa yang terjadi kalau kita terjebak dengan hidup yang seperti ini? Kita dalam perzinahan, dalam percabulan. Karena apa? Negara kita ini sebut adalah negara religius. Tetapi anak muda dengar, negara religius Indonesia ini tidak diikuti dengan nilai spiritualnya. Mengapa? Karena Menteri Komunikasi dan Informasi mencatat, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi atau yang tertinggi dalam mengakses situs porno. Hati-hati. Dan apa yang terjadi kalau kita terjebak dengan spirit ini? Lihat ya, saya dengan cepat 3 ayat ini. Multimedia kita sama-sama lebih cepat. Amsal 6 ayat 32. Amsal pasal yang ke-6 ayat 32. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Jadi itu kalau kena dengan spirit ini, dia gak berakal budi lagi. Dan dia sedang merusak dirinya sendiri. Lagi, Efesus 4:19. Efesus 4:19. Perasaan mereka telah tumpul. Jadi perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lihat tuh. Jadi kalau udah masuk kena spirit ini terjebak nih. Udah, pikirannya tumpul, dia akan melakukan begitu banyak keserakan dan begitu banyak kecemaran yang dia lakukan. Hati-hati, jangan main. Saya pernah tegur di satu gereja kita. Karena rame, mereka duduk di tikar. Ada pasangan gak tahu lah pasangan mana itu. Lagi khotbah ini. Lihat-lihatan, senyum-senyum. Ya main-main.
saya datengin. Kamu pacaran? Kamu gak tahu ini firman Tuhan, saya marahin. Loh, kalau di gereja aja berani gitu, gimana di luar? Hati-hati nih. Karena apa? Saudara? Kalau kita mulai dari semua itu, segala kecemaran kita akan lakukan. Yang terakhir, ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7 dan 8. Ini paling bahaya ini. Hati-hati ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Lompat ayat 7 dan 8. Kita baca. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini, menolak apa? Kekudusan tadi. Bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Intinya saudaranya gini, waktu kita terjebak, hidup dalam percabulan, hidup dalam percinahan, apa yang terjadi? Sesungguhnya kita tidak menolak manusia, tapi kita menolak Tuhan. Saya memberitahu ya, anak-anak muda ya, iblis tidak akan pernah menang melawan saudara. Gak bisa dia menang. Gak bisa. Jadi saya tuh gak percaya. Pak, ada jemaat digendam. Saya tahu digendam? Di hipnotis gitu. Pegang, ATM-nya dikuras, emasnya diambil, handphone. Oh gak ada itu, gak mungkin itu. Gak mungkin itu. Kalau kita hidup dalam Tuhan, gak mungkin. Kenapa? Iblis tidak akan bisa menang berhadapan dengan saudara. Karena iblis telah ditaruhkan Tuhan di bawah kaki kita untuk kita injak. Bilang, iblis ditaruh Tuhan untuk kita injak. Kakinya mana? Gitu. Bilang, iblis ditaruh Tuhan untuk kita injak. Untuk dia apa? Itu. Jadi gak ada cerita menang itu. Ingat cerita dari seorang dulu mantan santet, tukang santet terkenal. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Kenapa? Waktu itu dia mulai santet seorang. Gak kena, gak bisa masuk. Dia santet gak bisa. Dia datang ke gurunya, ini kenapa gak bisa santet? Gurunya coba lagi. Datang lagi, santet lagi, gak kena. Ditanya lagi guru kenapa? Dia bilang gini, saya ngeliat ada darah. Dia ikutin nih orang. Datang ke gereja. Waktu di gereja dia lihat, wow, kok banyak orang yang diliputi seperti diselimuti dengan darah, dengan cahaya. Kenapa? Akhirnya dia tahu, darah Yesus. Dan apa terjadi? Dia ambil keputusan untuk terima Tuhan dan jadi hamba Tuhan. Jadi gak ada itu cerita menang. Ingat cerita tentang Ayub? Iblis datang ngobrol dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan. Iblis, kamu kenal Ayub? Oh kenal Tuhan. Luar biasa kan dia, oh ya keren. Karena kamu lindungi, karena kamu berkatin. Coba aja, jangan berkatin, jangan lindungin. Aku jamah. Pasti ditinggalkan engkau. Lihat ya, iblis gak bisa jamah. Tuhan tertantang, oke. Kamu boleh menjamah apapun asal jangan ambil nyawanya. Tuhan cabut pagar. Apa yang terjadi? 1 hari, anak-anaknya mati semua. 1 hari semua hartanya habis. Dan badan Ayub itu mengalami koreng yang luar biasa. Dicatat sampai beling itu harus mengoreknya. Kenapa? Karena pagar itu dicabut. Iblis itu gak bisa menang dengan kita. Tetapi saudara, bagaimana cara iblis mengalahkan kita? Dia buat kita jauh dari Tuhan. Sehingga bukan iblis lawan kita, tapi Tuhan yang menjadi lawan kita. Kalau kita lawan Tuhan, mau jadi apa kita? Mau bicara masa depan baik. Mau bicara hidup yang baik. Nah, saya tutup ya. Gimana sih kita mengalami kebangkitan? Yuk kita lihat Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Ini dulu ya. Efesus 5 ayat 14 sampai ayat 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 15 dikatakan gini, jangan jadi orang bebal, tetapi orang, bilang dengan dirinya, jangan jadi bebal. Bilang jangan jadi bebal, tapi jadilah arif. Amin. Nah, saya tutup. Sewaktu mengalami kebangkitan rohani, apa sih yang kita harus perhatikan? Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Ini adalah cerita yang menarik, di mana Tuhan ini memuji jemaat yang ada di Efesus. Apa pujiannya? Dikatakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jeripayahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu engkau tidak sabar karena menghadapi pendusta. Ayat 3. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Keren kan? Jadi ini Tuhan bilang gini, kamu tuh gak kenal lelah demi namaku. Engkau itu sabar dan menderita karena namaku. Engkau keren saudara. Tapi yang miris ayat keempat. Ayat miris keempat. Ayat pada katakan gini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Garis bawah ya. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi momen api kebangkitan rohani ini perlu kita alamin. Apa sih yang perlu kita alamin? Biarlah setiap hidup kita itu mengalami yang namanya dibakar dengan api cinta yang semula. Kalau kita memiliki api cinta yang semula, mohon maaf, daya tarik dunia ini gak menarik lagi. Oh gak menarik lagi saudara. Tetapi saudara lihat, kalau kita kehilangan kasih yang semula, maka apa yang kita lakukan, Tuhan bilang gini, betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Saya ingatkan, teman-teman pemusik nih anak-anak muda. Coba review. Bulan ini saya ngomong loh, saya dengan diri saya sendiri gitu. Coba review. Dulu kamu melayanin, udah berapa lama melayanin? Ini yang piano siapa namanya? Hah? Eril. Sudah berapa lama melayani piano Eril? 15 tahun sudah. Wow. Kalau dulu melayani pertama kali gimana semangatnya? Gimana? Semangat. Semangat kali. Kalau di jadwal doanya gimana? Oh, semangat lah ya. Kalau jadwalnya jam 7 datangnya jam berapa? Pertama kali. Oh, jam 6 pasti jam 6 datang. Kalau sekarang jam 6 datang, disuruh datang jam berapa datang? Iya loh. Dulu tuh ya saya melayanin ya, soundman loh. Kalau saya melayani soundman dulu, maaf ya, soundman kadang-kadang mohon maaf, gak terlalu rohani, kesannya begitu. Gak ada doa-doa kan? Oh tapi kalau kita pertama kali di jadwal soundman, nama Johnson, soundman di satu tempat. Doa. Doa gitu tuh. Kalau pemusik ya doa biasanya, kalau WL khotbah biasa itu. Tapi soundman pun doa, puasa lagi. Di jadwal khotbah 1 bulan sebelumnya, persiapannya 1 bulan. Baju sudah dipikirkan pakai baju apa nanti. Lo kan gitu tuh. Pertanyaan begini, gimana dengan sekarang? Anak muda nih. Apakah kita datang ke tempat ini, maaf ya, karena waktu ada, senggang atau tidak, sempat atau tidak, karena lagi pengen mood baru datang, atau memang kita punya kerinduan. Itu perlu kita renungkan hari-hari ini. Sehingga kita datang tuh melayani tuh gak PK. Gak karena ini maaf ya. Tapi karena satu kerinduan, dulu soundman tuh gak ada pikiran PK, uang transport, gak ada pikiran itu. Gak ada itu.
Malah kita bawa baju semua tuh, mandi di toilet umum. Ya tau lah kalau toilet umum. Tapi gak ada masalah itu. Wah. Pertanyaan sekarang gimana? Tuhan bilang gini, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Artinya apa? Kasih yang semula. Karena saya percaya nanti kalau Eril melayani tuh ya, kalau kasih tuh. Percaya ada not itu waktu kita keluar. Itu yang menerobos. Iya itu Daud kan begitu. Saul kemasukan. Dia mainkan musik. Roh jahat itu keluar. Kenapa? Itu menerobos. Merubah. Menghancurkan. Itu. Bukan hanya WL, bukan sih. Enggak. Ini juga. Itu kita alamin. Saya berdoa ya. Saya hari ini berdoa, Tuhan bangkitkan kami kembali kasih yang semula. Dulu tuh saya bertobat, waduh pertama kali bertobat, wah keren. Itu yang seperti dialamin Paulus. Nah ini ayat kita tutup di sini. Filipi 3:7-8. Filipi pasal yang ketiga ayat 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ah itu. Siapa Paulus? Seorang murid Gamaliel. Wah keren saudara. Dia punya power. Tapi dia bilang, waktu aku bertemu dengan Kristus, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Ayat 8, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap sampah katanya. Itu terjadi. Sehingga waktu pertemuan saya dengan Tuhan, bukan di gereja loh. Pertemuan saya dengan Tuhan itu bukan di gereja, tapi di tahanan. Ini saya dulu saudara. Jadi kalau saudara anak-anak muda lihat sekarang, wah dulu tuh jauh-jauh. Kurus, hitam, dekil. Dan waktu saya di tahanan, di sel, maka orang Kristen dipanggil. Semua orang Kristen, ada orang gereja. Di situ saya duduk di tikar itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, Jansen, hidupmu bukan seperti yang kamu jalani sekarang, seperti mereka melayan Tuhan. Itu panggilan saya pertama kali, bukan di gereja. Tapi di rumah tahanan itu. Karena saya berkelahi, saya bawa senjata tajam, saya narkoba, saya alami semua itu. Tapi perjumpaan dengan Tuhan merubah hidup saya. Dan waktu saya berubah, ibadah tuh gak cukup sekali. Kebaktian tengah minggu ikut, youth ikut, kebaktian FA ikut, hari Minggu bisa 2 kali, itu kerinduan. Seperti Paulus ini, yang dulu katanya ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Pertemuan di Damsyik merubah kehidupannya. Ayo minta itu. Sehingga saudara lihat ayat yang 13-14, Filipi pasal 3, dikatakan aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari kepada panggilan surgawi. Dia bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Waktu kita hidup mengalami kasih yang semula, kita mengalami kebangkitan rohani. Kita bukan mengejar berkat, tapi berkat yang diperintahkan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Saya sekali lagi ya, waktu kita di dalam Tuhan, waktu kita mengalami cinta yang semula, waktu kita mengalami kebangkitan rohani, sesungguhnya bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang diperintahkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ingat cerita tentang Yesus di Tiberias bersama murid-muridnya setelah kebangkitannya? Tuhan Yesus datang ke Tiberias. Anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu? Gak ada Tuhan. Tiap hari ngejala, tiap malam itu menjala gak ada dapat hasil. Mereka komplain saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, tebarkan jaramu ke sebelah kanan. Ditebar saudara. Loh bayangin di tengah gak dapet apalagi di pinggir. Waktu dia tebar tuh, jalannya masuk air. Lihat ya, ini Tuhan nih. Kalau kita ikutin perintah Tuhan. Ikan disuruh masuk jala saudara. Waktu murid-murid coba kejar ikannya, gak dapat. Kejar ikannya gak dapat. Kejar ikannya gak dapat. Kejar ikannya gak dapat. Begitu dia bilang, Tuhan bilang gini, tebar jalannya. Dia ikut, ikan yang masuk jala. Nangkap di sini? Nangkap di sini? Halo anak muda, nangkap di sini? Saya tahu maksudnya?
Kalau kita di dalam Tuhan, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang disuruh dalam setiap kehidupan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan yang bahagia, masa yang diberkati Tuhan, masa depan yang berhasil, masa depan yang beruntung menjadi dalam setiap hidup setiap kita. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah setiap kami Tuhan, peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawa aku dekat padamu. Tuhan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Biar musik saja. Malam hari anak muda dengar. Kalau saudara belum pernah mengalami cinta yang semula, minta sama Tuhan. Bukan hanya di sini, tapi nanti pulang tiap doa, Tuhan bakar aku dengan api cinta yang semula. Minta itu, minta itu. Kalau kamu yang sudah pernah mengalami cinta yang semula, minta bakar lagi Tuhan, bakar lagi, bakar lagi. Sehingga melalui momen Paskah ini kita mengalami kebangkitan rohani yang besar. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Tetapi kebangkitan rohani tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kebangkitan rohani hanya bisa diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, minta kepada Tuhan itu. Nah hari ini sebelum masuk perjamuan kudus, adakah di antara anak-anak muda di tempat ini yang belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya? Jangan pernah berpikir kalau Kristen cukup. Oh enggak. Karena Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Alkitab mencatat, bila engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, maka engkau diselamatkan. Bukan karena bapakmu Kristen, engkau lahir Kristen. Oh enggak. Tapi hari ini masalah pribadimu sendiri dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau pernah berdoa secara pribadi untuk menerima Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu? Sebelum kita masuk perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi setiap kita. Nah hari ini, bagi anak-anak muda yang belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini, aku mengaku atas segala dosa-dosa yang kulakukan. Dan malam hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mengaku dengan mulutku, aku percaya dalam hatiku, Yesus adalah Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku selama-lamanya. Jadikan aku manusia yang baru di dalam Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya bertanya, adakah di antara anak muda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus? Boleh angkat tangannya? Yang belum? Baik, kalau semuanya sudah,
Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita anak-anak bertempat ini, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan dengan kita tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kita dikasih Tuhan, bukankah cawan tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Tuhan, penuhi setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu. Biarlah kiranya roh Allah memenuhi kehidupanmu. Biarlah hati yang baru Tuhan berikan. Tuhan bangkitkan engkau dengan kasih yang semula. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkit. Dan biarlah kiranya api cinta daripada Tuhan membakar seluruh kehidupanmu. Engkau cinta mati-matian akan Tuhan. Dan api cinta terus membakar hidupmu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ya. Oh, dapat tatara laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, laba 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 laba. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam ibadah Yud ini. Dan seluruh umat-Mu. Bakar kami dengan api cinta-Mu yang semula ya Tuhan. Bakar itu, bakar. Dan bagi setiap kami yang belum pernah mengalaminya, bakar. Izinkan kami mengalami ini. Karena kami tahu kenikmatan di hadirat-Mu jauh lebih indah daripada kenikmatan dunia ini. Bakar setiap kami umat-Mu dengan api cinta yang semula. Bagi setiap kami yang sudah pernah mengalaminya, bakar kembali lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga waktu kami dibakar dengan api cinta yang semula, daya tarik dunia ini, apa yang dikejar bangsa-bangsa, bukanlah hal yang menarik, tapi Tuhan itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati umat-Mu. Pagari kami dalam kekudusan daripada Tuhan. Berkati masa depan kami, berkati pendidikan kami, berkati ya Tuhan pekerjaan kami, berkati keluarga kami.
Ini doa kami Tuhan. Tutup bungkus rapat kami dengan darah Yesus. Dan biarlah pagari kami dengan kekudusan daripada Tuhan. Jijik akan dosa menjadi bagian hidup kami. Ini doa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotor Harjo. Berkat-Mu bagi hamba-Mu Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Erbama Yonan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno. Berkati associate pastor yang ada. Koordinator Nextgen Kak Reni dan seluruh tim. Berkati ya Tuhan, berkati. Pakai para pemimpin, urapi Tuhan. Untuk membawa setiap umat masuk pada rencana Tuhan lebih besar. Dan tutup bungkus rapat hamba-hamba-Mu ini dengan seluruh keluarga besar. Aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Berkati, biarlah semua rem dalam pembangunan yang berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan Engkau mencukupkannya. Diberkati panitia pembangunan. Diberkati orang mengalir bagi menabur. Dan kami berdoa mengangkat tangan berdoa untuk Yerusalem. Kami berkata Shalom Yerusalem. Biarlah damai, biarlah sejahtera sentosa dan puri-puri tembok-tembok-Mu. Biarlah keselamatan turun atas Yerusalem. Diberkati juga setiap kami mencintai Yerusalem. Atas hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, kota kami, bangsa kami. Sentosa juga memenuhi hidupannya. Sehingga Indonesia kami menjadi Indonesia yang damai, aman dan sejahtera. Diberkati para pemimpin bangsa kami. Diberkati TNI Polri. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, lindungi dalam perjalanan kami. Sehingga kami tiba di tempat kami, di rumah kami masih dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kalau kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkati persembahan yang kami beri. Karena kami memberikan yang terbaik. Yang bisa kami berikan karena rasa hormat dan kasih kami kepada Tuhan. Anak-anak muda, mari buka hatimu dan angkatlah kedua tanganmu sekali lagi. Dan pulanglah. Dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat engkau menjadi berhasil, engkau menjadi beruntung, engkau menjadi kuat, engkau menjadi bangkit hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha yang kedua kali berjumpa kita di awal-awal permai. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Luar biasa ya Cindy Ya ya. benar, luar biasa sekali Kak. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Pastor Pak Jansen Lasa yang sudah membagikan sharing firman untuk kita semua pada malam hari ini. Mungkin ada satu poin Cindy yang mau disampaikan? Ya, satu poinnya ialah untuk kita bisa mengalami kebangkitan rohani, kita perlu bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula kita. Karena di waktu kita mengalami kebangkitan rohani, kita dapat menikmati berkat dan karunia Tuhan yang melimpah. Oke, berarti nggak jauh beda dari yang tadi kita pertama bilang ya, Yes. berbalik arah ya. Iya, benar berarti sekali, teman-teman mulai hari ini berarti kita tahu harus mau ngapain apa Yes. Cindy? Bertobat dan iya. kembali ke kasih Bertobat mula-mula. dan kembali. Kalau kata pastor kita tadi, kalau belum menemukan cinta yang mula-mula, mari kita temukan gitu. Yes, minta sama Tuhan. sama Tuhan. Berikan dulu dong tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa. Oke. Oke. Kita akan pengumuman Cindy. Ya, Kak. Mungkin Keisha mau bertanya, ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Badan Next Generation pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangan saja supaya kami dapat menyapa teman-teman yang ada di sini. Ada? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia, Kak. Oke, tepuk tangan dulu juga dong buat Tuhan kita. Oke, ada lagi Oke, Cindy? di next teman-teman dihimbau kembali bagi teman-teman yang belum berjoin dalam komunitas kita yaitu FA of Youth, boleh segera daftarkan diri teman-teman ke ASER yang sedang bertugas. Mari bersama-sama kita bertumbuh dalam komunitas ini. Apa tuh Fayo? FAYO itu adalah FA Youth untuk youth. jadi- Jadi di dalam itu kita ibadah di rumah ke rumah. Berarti kayak gitu. kumpulan-kumpulan kecil ya Ya, kan? benar sekali. Teman-temannya di dalam ini adalah teman-teman rohani. Nanti teman-teman kalau misalnya berminat boleh hubungi Asher-Asher yang kayak dibilang Cindy tadi. Iya. Nanti teman-teman bakalan ditanya rumahnya di mana. Nanti teman-teman bakalan diarahkan ke foyo-foyo terdekat yang ada di rumah. Yes, benar Begitu. sekali. Oke. Kemudian
pengumuman selanjutnya, kita punya media sosial nih teman-teman. Boleh nanti teman-teman buka handphonenya. Teman-teman yang belum follow Instagram kita @youthgbi Medan Plaza. Jadi teman-teman mungkin tadi ada buat story atau video yang mau dimasukkan ke dalam Instagram. Boleh di tag @youthgbi Medan Plaza dengan hashtag tema kita pada malam hari ini ya. Oke teman-teman, ada juga TikTok kita Youth GBI Medan Plaza, ada juga Instagram Vayo kita Vayo Youth GBI Medan Plaza. Oke, ada lagi Oke, Cindy? teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh nanti ditaruh ke kotak di dekat pintu keluar, dan bagi teman-teman yang mau scan QR, boleh scan QR yang ada di layar. Oke, terakhir nih Sin, sebelum Yes, terakhir, kita oke. closing, teman-teman kita ada buka rekrutmen multimedia, teman-teman seperti yang ada di layar. Teman-teman boleh menghubungi boleh menghubungi media-media sosial kita, ataupun boleh menghubungi asyar-asyar kita yang pada bertugas pada malam hari ini. Ada program director, ada animasi, motion graphic, ada kameramen, text operator, dan stage crew. Jadi teman-teman yang rindu pengen melayani, jangan takut, jangan bimbang kalau ada hatinya, wah mau melayani ya kayak tadi bertobat dan apa, pasti harus melayani Tuhan kan. Oke teman-teman bisa hubungi asyar-asyar yang bertugas pada malam hari ini. Ya, Itu aja benar sih. sekali. Ya itu aja Kak. Itu aja. Oke. Oke, kita bakalan pulang. Ya. Maaf bila ada kata-kata Keisha yang salah. Saya Keisha Sharon. Dan saya Cindy Sagala. Selamat malam minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom. Shalom.